Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini membahas tentang suatu vendor ya yang nggak pengen produknya ini sukses. Apa istilahnya? Vendor membuat produk tapi nggak pengen produknya itu lancar dipakai sama usernya atau sama pembelinya. Ya jadi alasannya kurang tahu ya. Yang jelas kalau Sirtiman lihat produk ini kalau usernya bisa makai gitu ya, bisa menjalankan, yang jelas akan makan resources tuh, makan server. Jadi emang sengaja produk ini dibuat banyak yang nggak bisa gitu. Istilahnya disaring lah, di filter. Jadi cuma orang-orang yang berhasil aja yang bisa pakai. Kalau yang gagal ya berarti dia belum berhasil, suruh coba terus seperti itu. Jadi di sini ya emang pengamatan Sirtiman sendiri ya, berdasarkan pengalaman pribadi ini, Sirtiman membeli suatu produk digital ini berupa semacam autoresponder sih ya, namanya Sendio. Jadi dulu ini sekitar tahun berapa ya? Mungkin 2020 mungkin ya. Sirtiman beli ini dengan harapan dengan beli ini itu kita bisa email marketing, menghemat biaya bulanan, karena waktu itu beli Sendio sekali one time offer sampai seumur hidup gitu, nggak usah bayar bulanan masalah autorespondernya. Di sini yang jadi permasalahan adalah untuk menjalankan ini kita harus mengikuti tahap-tahap video-video ini gitu. Nah, di sini Sirtiman dulu ya sempat mentok ya di video sampai yang ini, yang menghubungkan SMTP sama Sendio gitu. Jadi kalau untuk yang atas bisa, ini atas bisa. Nah, di sini yang mulai ke bagian cPanel ini ya, ke bagian hosting. Ini pun Sirtiman masih bisa gitu. Cuma mentoknya emang di sini. Ya karena dulu ya banyak ada proyek lain yang ini ribet gitu. Jadi nggak ditelatenin, nggak diterusin gitu. Jadinya ini nganggur, produknya nganggur lama sampai keluar versi 2.0, keluar sekarang versi 3.0. Nah, di sini Sirtiman ya dibanding dulu sama sekarang, ini sama aja gitu loh. Ini sama aja meskipun tutorialnya udah diganti ya, soalnya udah versinya udah beda, versi 2.0. Upgrade lagi ke versi update ke versi 3.0. Di sini juga Sirtiman ngerasa ininya videonya tuh ya ada yang dirubah seperti itu. Nah, di sini Sirtiman ngelihatnya apa ya? Di sini video pertama ini emang channelnya dia yang awal mungkin ya. Dia bikin tutorial pengenalan. Ini nggak ada masalah deh gitu. Pengenalan ininya apa, bagian-bagiannya. Yang kedua mulai ada ini sebenarnya Sirtiman lupa inget. Cuma di sini ya ada apa sih, kayak bagian dari, ya sebenarnya boleh dibilang mengada-ngada atau bikin lambat ya. Kalau di autoresponder lain untuk unsubscribe footernya itu ya tinggal mencet kode di bagian email template-nya aja gitu. Nah, di sini kayaknya ribet. Di sini ribet, kita harus membuat unsubscribe footer di menu tab sendiri yang beda sama email template seperti itu. Jadi misalnya kalau kita menulis surat di Windows itu kan ada menu-menunya seperti itu. Jadi semua tuh di situ gitu. Nah, ini benar-benar beda, nggak di situ gitu. Jadi kita harus cari-cari dulu, udah ketemu ya akhirnya
bikin terus. Nah itu harus ada conteng lagi, kalau nggak diconteng global nggak bisa gitu. Itu jadi memperlama lagi deh. Saya teman nyoba ini kenapa lagi nggak bisa tuh. Ternyata butuh ada checklist global yang harus dicenteng gitu. Jadinya bisa dipakai di semua template seperti itu. Ya itu kan sebenarnya jadi apa ya, nambah-nambah kerjaan lah seperti itu. Kalau menambah dan email, nah menambah email ke suatu list ini masih bisa diterima deh, meskipun agak bingungnya masalah custom fieldnya ini ya. Custom field itu biasa ada field kalau misalnya nambah dari CSV itu ada nama, email, atau ada misalnya yang lainnya kayak nama belakang atau yang lainnya. Nah ini sebenarnya apa ya, nggak ada kejelasan ini custom fieldnya mau nambahnya tuh yang mana gitu. Ya sementara kita pakainya nama aja deh, nama sama email seperti itu deh gitu. Ya cuma nanti ya karena ini teman baru, belum ngelihat hasilnya seperti apa, kebacanya nanti gitu. Yang jelas harusnya sih nggak usah inilah gitu. Yang penting ada emailnya itu. Kalau nama kan biasa pakai Kurawa first name seperti itu kan, jadinya nggak usah nambah-nambah yang kita nggak tahu gitu. Lanjut nah di sini udah mulai kejanggalan ya. Sampai sini nih kayaknya masih si developernya yang bikin videonya ya. Nah cuma pas di sini yang saat-saat Sirtiman memang kesulitan nih ya. Dia pakai kayak bayar orang gitu loh, kayak bayar orang ya, bukannya bayar orang ya, mungkin kerjasama kali ya. Kebetulan ya dia pakainya video tutorialnya dari yang ini gitu loh. Nah di sini Sirtiman ya dari dulu mentoknya tuh di sini, ternyata emang setelah dari dulu sampai sekarang sama. Dia jadi yang bikin ini emang sengaja ya, kayak membuat agar jangan sampai bagian yang ini tuh bagian yang ini yang ada merah-merah ini mudah dilewatin gitu loh. Soalnya baca komen di channelnya dia ya, di channel YouTube-nya banyak orang pada nanya, ini yang merah ini di gimana dapetnya sih gitu loh. Ini gimana, mesti gimana dicopas atau gimana? Soalnya kalau diketik satu-satu ini kan panjang dan lama itu, dan ini juga kita harus yang namanya bahasa server ya, ini harus apa sih? Ya harus paham ini kalau salah nanti ditaruhnya nanti bisa rusak seperti itulah, servernya bisa kacau, urusan benerinnya lebih rempong lagi. Dulu kan saya daripada ntar servernya error seperti itu kan, nanti aja lah gitu. Lagian juga lagi nggak fokus. Nah di sini yang ininya disuruh milih 3 juga ada pilihan yang bawah. Nah ini kan bingung lagi, yang bawah ini lebih detail lagi ya, pakai nama domain kita dan lain-lain gitu. Nah ini yang jadi apa permasalahan, dan masalahnya ini nggak bisa di copy paste gitu. Ini nggak bisa di copy paste, cuma berupa file gambar aja gitu. Sedangkan ya ini ya, jadi kalau misalnya bisa di copy paste, ini kita bisa coba itu. Kalau yang atas nggak bisa, yang tengah gitu. Kalau ini kan kalau ngetik satu-satu kan lebih rawan gitu, lebih rawan salah gitu, salah typo atau gimana. Nah di sini aja dari yang 3 atas ini ya, kalau yang belum paham server ya lumayan ini ya, lumayan puyeng gitu. Dari pertama mengkonekkan hosting ke sistem Sendionya. Nah ini hostingnya biasanya umumnya tuh kalau ngecek ya, bikin kayak banyak kan sih kayak tutorialnya di domain registrar-nya gitu. Karena di sini domainnya itu kita pakai hosting pribadi. Jadi emang nggak mau ya kita harus ke hosting, ngarahin, nempelin ngawinin antara Sendio sama hostingnya, servernya, seperti itulah dikawinin. Kalau udah jadi pun
ini ada sambungannya lagi. Ini ngutak-ngutik masalah webmail. Webmail ini istilahnya email cuma dari yang ada di hosting, yang sebenarnya yang email yang berhubungan sama nama domainnya, seperti itulah. Karena domainnya ini udah kawin ke hosting, jadi mau nggak mau adanya di dalam cPanel atau di hostingnya gitu. Ini kita ya ngecekin ini semua ini harus dicopas ke Sendionya gitu. Kalau itu pun udah, nah ini yang masalah setting up DKIM SP. Jadi benar-benar ya banyak ya step-step itu. Mungkin kalau beli harganya dulu berapa ya, kurang lebih $97 gitu. Dan ini masangnya ribet kayak gini gitu. Ini sebenarnya apa ya? Dan mereka juga nggak kasih solusi untuk pakai jasa atau gimana, atau apa ngarahin pakai jasa, entah itu coba ke orang ini bayar ke dia gitu. Ini nggak ada. Ini kayak kita tuh dibikin buntu di sini gitu. Jadi kalau masalah server ini ya mereka kayaknya emang menghemat apa ya, pemakai gitu. Pemakai. Soalnya kalau ini fiturnya bagus banget gitu. Sendio ini kalau untuk email marketing dia integrasi sama Facebook Messenger. Jadi di Facebook nih kita bisa ngirim email, ngirim inilah gitu, inbox, SMS juga bisa. Terus yang terakhir itu ke sosial media, di sini ada Twitter, Facebook, dan juga di mobile. Nah, di sini ada lagi untuk langsung telepon segala macam tuh ada. Nah, di sini yang bingung ada personal SMTP sama third party SMTP. Jadi kayak bikin formnya kayak buat squeeze page ini kayak nggak penting gitu. Yang penting ini justru ribet masang ininya, masang ngawinin antara Sendio sama hostingnya atau domainnya deh gitu. Yang ribet di situnya gitu. Pertama domain itu kan kita harus cek dia ini ya apa sih, terverifikasi gitu domainnya ini, ngebaca lah. Nah itu dia yang video yang ini gitu, konekin domain. Kalau udah ngebaca, ngambil data dari webmailnya, istilahnya Gmail yang ada di hostingnya, seperti itu. Hosting juga dia membuat ya semacam email ya. Nah itu kita harus ngambil datanya, ditaruh di situ. Nah, udah, ini tinggal masalah DMARC. Sebenarnya ini kalau untuk ini ya akhirnya Sirtiman ketemu gitu, dan udah berhasil lah, ini udah bisa jalan. Ini pun ketemu dari channel orang, dia menyertakan link yang bisa dicopas gitu. Jadi pas Sirtiman coba bisa, ternyata itu validasinya selesai. Nah untuk selanjutnya ya ini tinggal macam-macam, ini standar, ini dia lagi yang muncul nih, vendornya lagi yang muncul. Jadi emang bagian yang paling susah itu dia ngambil dari channel orang lain, seperti itu gitu. Karena dia sendiri juga mungkin kesulitan kali ya, terlalu teknis gitu. Nah di sini untuk vendornya sendiri aja masih istilahnya masih bingung neranginnya ya, sampai ngambil konten dari video channel lain. Gimana apa pemakainya lebih bingung lagi gitu. Kalau ya, jadinya ya apa sih, 1, 2, 3 videonya dari dia, tiba-tiba video dari orang lain, terus responnya di channelnya juga begitu. Kalau ditanya gimana cara dapat milih atau copasnya di mana, kok nggak disertakan, kata dia ya yang punya channel cuma bilangnya ya kalau nonton videonya nanti juga pasti bisa gitu. Ya, permasalahannya kan nonton doang nggak bisa, ini harus copas skripnya atau copas itunya apa, ya inilah kode-kodenya lah, seperti itu. Nah di sini Sirtiman ambil kesimpulan kalau ternyata emang ada seller atau vendor yang produk digital yang
kayaknya nggak pengen bener-bener eh, penggunanya itu bisa gitu loh. Jadi benar-benar ini dia jualan produk aja. Kalau bisa syukur-syukur ya pada mental itu, pada buntu gitu loh. Soalnya kalau ada orang beli kan dia udah otomatis dapat list buyer ya. Dia dapat, ya dia bisa ngirimin email promo ke kita seenaknya gitu. Sedangkan produknya sendiri ini Sirtiman kalau nggak negor apa nggak kalau nggak apa ya, belum sempet negor sih, belum negor, tapi udah pas dicoba untungnya bisa gitu. Tadinya kalau misalnya ini Sirtiman minta pasangin gitu aja, terserah dia ngasih data hosting atau login ininya, yang penting bisa gitu. Soalnya dulu pernah ya, ini saya nggak bisa minta pasangin nih, kasih loginnya gitu. Ya namanya ya baru, ya ini kan format baru ya, namanya autoresponder yang buatan-buatan sendiri, beda lah sama GetResponse atau ini. Emang rata-rata sih beda, punya masing-masing punya menu desain sendiri gitu. Yang jelas cuman di sini masih bingung banget masalahnya, kirain autoresponder itu sekaligus beli sumur hidup kayak GetResponse gitu. Jadi kita nggak mikirin setting-setting pasang-pasang pihak ketiga. Kayak di Sistemeo kan, ya ini udah kita nggak usah setting-setting, ya ada juga sih ya, yang tetap harus ngonekin domain kayak ininya gitu. Sama di GetResponse juga harus harus ngonekin domain kayak itunya, cuma ya nggak seribet ini gitu, karena dia emang ya nggak tau lah ini skripnya gimana, harus masukin semua data. Sedangkan kalau yang di GetResponse atau di Sistime ini ya nggak sesulit itulah gitu. Ini masih Sirtiman ngerjain juga masih cepat bisa gitu. Kalau yang ini ya benar-benar super, sempat berapa tahun nganggur ya, 3 atau berapa tahun nggak dipakai itu kan, sayang juga udah beli $97 nggak bisa dipakai gitu. Jadi emang apa ya, kalau beli tool-tool itu ya benar-benar harus dipelajari, ya butuh waktu benar-benar. Ya ini senjata, ibaratnya senjata sih ya, jadi benar-benar harus diasah, kita harus paham bener ya setiap sudut, apa misalnya senjata itu ya sudut-sudutnya, yang bagian-bagian tajamnya kita harus paham gitu. Banyak kan orang kan bagus, fiturnya bagus, pas dibeli ya mentok masalah di sini, masalah masangnya, terutama nih masang produknya ya, biar produknya bisa berjalan, biasanya sih seperti itu. Atau settingannya, entah itu ya pokoknya ya ada yang ini deh, ada yang, kalau yang ini Sirtiman bilang kayak dipersulit. Kalau nggak bisa aja dia udah update berapa versi kedua, versi ketiga, tapi tetap nggak dikasih link copasannya ini gitu. Seharusnya kan dikasih aja di sini, bikin paling kayak apa sih, yang ngetik biasa lah gitu, ngetik aja ini nih. Jadi dia kayak bikin cuma video dan gambar aja gitu. Soalnya kalau dicopas ini nanti banyak yang bisa, dan servernya otomatis bengkak gitu ya, nggak tau lah, mungkin ini servernya yang nggak bagus-bagus amat, nggak kuat-kuat banget, cuma emang produknya aja terlalu heboh gitu promonya, jadinya kayak gini gitu. Dia ngirit-ngirit masalah usernya yang make gitu. Jadi dibikin kayak ya ini batu sandungnya di sini nih, biar mereka pada mental yang nggak bisa. Kalau nggak bisa sebenarnya apa ya, kalau kalau seller yang kayak gini tuh Sirtiman ngelihatnya apa ya, mereka tuh nggak memecahkan solusi ya. jual jual produknya cuma nggak bener-bener emang dibikin kita tambah tambah rungkat gitu. Jadi gimana ya, ini sebenarnya jelek gitu, ini citranya jelek dia nih, rekam jejak atau sejarahnya jelek kalau seller kayak gini. Mereka ada tapi nggak pengen produknya dipakai. Nah seperti itu, soalnya kalau dipakai ini berat di server lah, server juga mungkin bayar seperti itu, dan juga ada batasannya mungkin seperti itu.
Jadi yang tertentu aja. Ini Sirtiman belum ngirim support tiket ya. Tadinya kalau pengen ngirim, aduh nyerah deh, ini udah gimana, nggak tahu, terlalu teknis. Biasanya Sirtiman bilang seperti itu. Nanti kan dia arahin ya, entah, cuma karena udah dicoba bisa, ya udah gitu. Jadi ini aja guys ya, 20 menit cuma membahas tentang satu produk yang seller atau vendornya nggak pengen kita bisa pakai produk itu. Ini hati-hati kalau beli ya guys. Biasanya produk-produk yang sekali bayar, produk-produk yang kalau yang murah-murah lah. Sebenarnya ini nggak murah nih, sebenarnya gila juga ya ngeluarin harga 97, tapi kita dibikin macet di sini gitu loh. Ini kalau misalnya ada tulisan yang bisa dicopas saja, ini nggak semacet itu. Nah, ini berupa gambar, jadi ya rentan salah, rentan typo dan lain-lain. Ini orang jadinya kan, wah kalau salah bisa error gitu loh. Karena ini mainnya di bagian D, apa, recordnya, di record, bagian record, bukan di bagian teks. Kalau teksnya masih gampang. Ini bagian recordnya seperti itu. Untuk yang paham ya, ada record, teks, ya pokoknya bahasa-bahasa server deh gitu. Silahkan dicari sendiri, di googling aja penjelasan lengkapnya, soalnya Sirtiman juga bukan orang hosting sih, jadi ya tahunya make, konekin, make dah gitu aja, nggak terlalu detail hosting itu berapa, kecepatannya apa. Yang jelas ya itu aja guys. Kalau ada yang mau ditanya seputar Sandio, Sandy double EO, silakan di kolom komentar ya guys, ditulis, diketik, terserah deh gitu. Yang jelas, yang merasa video ini ya bisa ada gambaran ya, nambah wawasan, silahkan di jempolnya guys. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.